Selamat datang kembali di channel YouTube kami. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bagaimana mengelola keuangan pribadi dengan bijak untuk meraih impian kita. Kita akan menjelajahi dunia yang menarik tentang bagaimana kita dapat meraih impian kita melalui manajemen keuangan pribadi yang cerdas dan efektif. Kita semua memiliki impian dan tujuan dalam hidup, dan faktanya, langkah-langkah bijak dalam mengelola keuangan dapat membawa kita lebih dekat untuk mewujudkan semua itu. Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas kiat-kiat mengelola keuangan pribadi yang efektif. Jadi, siapkan diri Anda untuk menyimak informasi yang akan mengubah cara Anda memandang uang dan impian Anda. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Yang pertama, menetapkan tujuan keuangan yang jelas. Pertama-tama, mari kita bicarakan tentang menetapkan tujuan keuangan yang jelas. Ini tidak hanya sebatas mengatakan, saya ingin kaya, atau saya ingin punya rumah besar. Sebagai gantinya, kita perlu menggali lebih dalam. Misalnya, jika Anda ingin memiliki rumah sendiri, tentukan berapa banyak kamar yang Anda inginkan, di mana lokasinya, dan berapa lama Anda ingin mencapainya. Tujuan yang spesifik dan terukur akan memberikan Anda fokus yang jelas, dan Anda akan dapat melacak kemajuan Anda dengan lebih baik. Contohnya seperti ini, saya ingin memiliki rumah dengan 3 kamar tidur dan terletak di daerah perumahan yang aman dan nyaman dalam waktu 5 tahun. Yang kedua, membuat anggaran yang realistis. Anggaran adalah alat yang kuat untuk mengelola keuangan pribadi. Melalui anggaran, Anda dapat melihat dengan jelas aliran masuk dan keluar uang Anda. Pertama, identifikasi pendapatan bulanan Anda, termasuk gaji dan sumber pendapatan lainnya. Kemudian catat semua pengeluaran rutin dan variabel Anda, seperti tagihan, makanan, transportasi, dan hiburan. Penting untuk membuat anggaran yang realistis dan mengikuti anggaran tersebut dengan disiplin. Ini akan membantu Anda menghindari pengeluaran berlebihan dan membantu mencapai tujuan keuangan Anda. Penting untuk jujur dengan diri sendiri dan mencatat semua pengeluaran, bahkan yang terlihat kecil. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut mengenai membuat anggaran, Anda bisa menonton video Cara Bijak Mengatur Uang, Membuat Anggaran Pribadi yang Ampuh. Link untuk menonton ada di kolom deskripsi. Contohnya seperti ini. Setelah menghitung pendapatan dan pengeluaran saya menemukan bahwa saya memiliki 2 juta rupiah setiap bulan yang bisa saya alokasikan untuk tabungan atau investasi. Yang ketiga, mengurangi utang dan membangun dana darurat. Utang dapat menjadi beban yang memberatkan keuangan pribadi Anda. Prioritaskan untuk melunasi utang dengan suku bunga tinggi terlebih dahulu, seperti kartu kredit. Selain itu, penting juga untuk membangun dana darurat yang cukup untuk menghadapi situasi tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan atau biaya medis mendesak. Dana darurat sebaiknya setara dengan 3-6 bulan biaya hidup Anda. Dengan memiliki dana darurat, Anda akan merasa lebih aman secara finansial dan lebih siap menghadapi tantangan tak terduga. Agar bisa mempersiapkan dana darurat dengan lebih cepat, Anda bisa menonton video berjudul Top 5 Tips Hemat Uang Cara Cepat dan Mudah Menyimpan Uang. Untuk linknya sudah ditaruh di kolom deskripsi. Nah, contoh detail lebih lanjutnya seperti ini. Saya membuat rencana untuk melunasi kartu kredit dengan suku bunga tertinggi dalam waktu 12 bulan dan secara konsisten menyisihkan 10% dari pendapatan saya ke dalam rekening dana darurat. Keempat, berinvestasi untuk masa depan. Investasi adalah kunci untuk meraih tujuan keuangan jangka panjang, seperti pensiun yang nyaman atau pendidikan anak. Ada berbagai instrumen investasi yang dapat Anda pilih, seperti saham, obligasi, reksadana, dan properti. Seiring waktu, efek dari pertumbuhan investasi dapat menghasilkan kekayaan yang signifikan. Penting untuk memahami tingkat risiko yang sesuai dengan profil risiko Anda dan melakukan diversifikasi untuk mengurangi risiko investasi. Contohnya seperti ini. Setelah berkonsultasi dengan seorang penasihat keuangan, saya memutuskan untuk melakukan investasi jangka panjang dalam reksadana yang berfokus pada saham blue chip dan juga membeli beberapa properti sebagai diversifikasi. Yang kelima, belajar dan terus meningkatkan literasi keuangan. Literasi keuangan adalah pengetahuan tentang konsep keuangan pribadi, investasi, pajak, dan manajemen risiko. Semakin tinggi tingkat literasi keuangan Anda, semakin baik Anda akan mengelola keuangan Anda. Sumber daya seperti buku, kursus, online, seminar, dan konsultan keuangan dapat membantu Anda memahami lebih dalam tentang bagaimana mengelola uang Anda dengan bijak.
Teruslah belajar dan tingkatkan literasi keuangan Anda, agar Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik untuk masa depan keuangan Anda. Contohnya seperti ini. Saya terus belajar melalui buku-buku tentang investasi dan menghadiri seminar keuangan setiap tahun. Hal ini membantu saya merasa lebih percaya diri dalam mengambil keputusan keuangan. Kesimpulannya, mengelola keuangan pribadi dengan bijak bukanlah tugas yang mudah. Tetapi, dengan kiat-kiat yang tepat dan disiplin yang konsisten, Anda dapat meraih impian Anda dan memiliki masa depan keuangan yang lebih baik. Menetapkan tujuan yang jelas, membuat anggaran yang realistis, mengurangi utang, berinvestasi, dan meningkatkan literasi keuangan adalah langkah penting dalam perjalanan keuangan Anda. Ingatlah bahwa perubahan kecil dalam kebiasaan keuangan sehari-hari dapat memiliki dampak besar dalam jangka panjang. Semoga video ini bermanfaat dan memberi Anda wawasan yang lebih dalam tentang mengelola keuangan pribadi. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar tetap mendapatkan konten bermanfaat dari kami.